Soal nomor 1, tentukan letak koordinat titik P negatif 7,5, Q 5, negatif 4, dan R negatif 2, negatif 5 pada bidang koordinat kartesius. Kemudian tentukan kuadran dari letak koordinat P, Q, dan R tersebut. Untuk menjawab soal nomor 1, kalian terlebih dahulu harus membuat bidang koordinat. Bidang koordinat ini bisa kalian buat pada buku streaming yang sudah berkotak-kotak supaya memudahkan kalian dalam menentukan titik-titiknya. Nah, bidang koordinat ini terdiri dari sumbu X, yaitu yang mendatar atau horizontal, kemudian yang tegak atau yang vertikal namanya adalah sumbu Y. Kemudian untuk sumbu X dan Y di sini ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk sumbu X yang positif itu dari 0 ke kanan, itu adalah sumbu X positif. Dari 0 ke kiri adalah sumbu X negatif. Kemudian untuk sumbu Y-nya dari 0 ke atas namanya adalah sumbu Y positif. Dari 0 ke bawah namanya sumbu Y negatif. Untuk penomoran titiknya, kalian gunakan tepat pada garisnya. Misal di sini 1, 2, 3, bukan pada tengah-tengah di sini ya, tetapi tepat pada garisnya, karena di sini sudah dibuat kotak-kotak. Begitu juga untuk sumbu Y, kalian harus menentukan titiknya tepat pada garisnya, garis-garis yang sudah ada. Jadi jarak antara 0 ke 1 pada sumbu X itu harus sama dengan 0 ke 1 pada sumbu Y. Tidak boleh 0 ke 1 di sini pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y di sini. Jadi kan berbeda. Jadi harus sama, satu kotak ini sumbu X, satu kotak ini sumbu Y. Selanjutnya, untuk menentukan titik pada bidang kartesius, kita memulai dari sumbu X ke sumbu Y. Jadi soalnya tadi disuruh menentukan titik P negatif 7,5. Berarti kita memulai negatif 7-nya itu dari sumbu X. Ini sumbu X ya. Negatif 7-nya berada di kiri 0. Berarti negatif 7,5. 5-nya itu positif. 5-nya itu adalah punya Y. Jadi negatif 7,5 berada di ini negatif 7,5. Ini 5, berarti di sini. Ini adalah titik P. Kita tuliskan negatif 7,5. Kemudian titik Q 5, negatif 4. Berarti kita mulai dari sumbu X dulu. Sumbu X untuk 5 berada di kanan ya. 5, negatif 4. Negatif sumbu Y untuk sumbu Y negatif berada di bawah. Berarti di 5, negatif 4 berarti di sini. Kita tuliskan titik Q 5, negatif 4. Kemudian titik R negatif 2, negatif 5. Negatif 2 berada pada sumbu X. X dulu kita mulai negatif 2 di sini. Negatif 5. Negatif 5 punya Y adalah di bawahnya sini. Berarti di sini titik R negatif 2, negatif 5. Nah, jadi sudah selesai kita menentukan titik P, Q, dan R-nya. Setelah menentukan titik P, Q, dan R, kita juga diminta untuk menentukan kuadran dari letak koordinat P, Q, dan R tersebut. Seperti yang kita ketahui, kuadran itu adalah garis tegak lurus yang membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian. Ya, di sini adalah kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4. Jadi kita bisa menjawab letak koordinat titik P berada pada kuadran 2. Kemudian letak koordinat titik Q berada pada kuadran 4. Titik Q di kuadran 4. Dan yang terakhir adalah koordinat titik R
berada pada kuadran 3. Titik R pada kuadran 3. Kita lanjutkan soal nomor 2, yaitu tentukan posisi titik P, Q, dan R terhadap sumbu X dan Y. Tadi kita sudah menggambarkan titik P, Q, dan R pada bidang kartesius ya. Sekarang kita disuruh menentukan posisi titik P, Q, dan R terhadap sumbu X dan Y. Untuk menjawab soal nomor 2, kita perhatikan kembali koordinat titik P, Q, dan R yang telah kita gambarkan pada bidang kartesius tadi. Yang pertama adalah titik P dulu ya. Titik P berjarak berapa satuan dari sumbu Y dulu. Ini sumbu Y yang tegak ya, kita hitung. Berjarak berapa satuan titik P? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Ke kanan atau ke kiri? Dari 0 berarti ke kiri terhadap sumbu Y. Sumbu Y dan terhadap sumbu X berarti berjarak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berjarak 5 satuan dari sumbu X ke atas atau ke bawah? Ke atas terhadap sumbu X. Begitu untuk seterusnya jawaban yang titik Q dan titik R. Demikian tadi penjelasan dari saya. Silakan jika ada yang belum jelas bisa bertanya pada kolom komentar. Dan untuk nomor 2 yang titik Q dan R tadi silakan dicoba dilanjutkan sendiri. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.